datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera, dan berbudaya. Tadi pun. Hai sobat-sobat, siang hari ini kita bertemu lagi dalam podcast PKK Talks for Metro Ceria. Bagaimana kabarnya sobat-sobat semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Kita bertemu lagi dengan saya Yulia Chandrasari dari Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kota Metro. Siang hari ini kita akan berbincang hal-hal yang bermanfaat dengan tema usaha tumbuh dan berkembang bersama Pegadaian. Sahabat PKK yang saya cintai dimanapun berada, hari ini kita kedatangan narasumber seorang wanita inspiratif yang memiliki dedikasi yang luar biasa kepada bangsa dan negara kita. Alhamdulillah saat ini beliau bertugas di Kota Metro. Siapakah beliau? Mari kita sambut bersama. Telah hadir bersama kita Ibu Florencia Dede Rahmanurang, pimpinan PT Pegadaian Cabang Kota Metro. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Terima kasih Mbak Yulia telah mengundang saya sebagai perwakilan daripada Pegadaian Cabang Metro. Apa kabarnya Ibu? Sehat? Biasa. Senang sekali siang hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berbincang. Mungkin banyak hal-hal yang perlu didiskusikan sehingga tambah ilmu dan wawasan seluruh anggota PKK di Kota Metro maupun bagi masyarakat Kota Metro Ibu. Sebelumnya mungkin bisa disampaikan Ibu apa-apa saja sih yang menjadi produk layanan di Pegadaian Kota Metro? Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Pegadaian. Jadi Pegadaian itu sudah 1 abad, Mbak Yulia. Jadi Pegadaian itu hanya gadai dan gadai. Tapi seiring transformasi zaman, Pegadaian itu sekarang ada 3 lini jasa utamanya. Pertama, di jasa gadai. Ya seperti biasa, kalau kita butuh uang, tinggal menitipkan perhiasan, barang-barang elektronik, ataupun kendaraan-kendaraan bermotor. Nah, yang kedua itu pembiayaan. Melalui Pegadaian sekarang apapun yang kita inginkan itu bisa. Kita ingin menunaikan haji itu bisa melalui produk haji Pegadaian. Kita mau mencicil kendaraan bisa melalui Pegadaian. Yang ketiga itu produk fee-based. Jadi ibu-ibu sekalian nggak usah pusing mau bayar listrik, telepon, air, mau bayar BPJS bisa di Pegadaian. Jadi Pegadaian itu ibaratnya kamu gada Bu Yulia. Apa-apa yang ibu butuh Pegadaian selalu ada. Jadi ibaratnya supermarket gitu. Ya luar biasa sekali ya Bu. Ya. Mungkin selama ini saya dan sahabat-sahabat PKK kalau dengar kata-kata Pegadaian itu yang terlintas dalam pikiran hanya untuk menggadaikan barang seperti ini ya Bu. Ternyata sekarang sudah berkembang memiliki banyak layanan pembayaran, baik dari mungkin tadi listrik, telepon, bahkan sampai dengan BPJS juga bisa ya Ibu ya. Kemudian saya pernah juga dengar sedikit Ibu mungkin bisa dijelaskan terkait dengan program penguatan modal bagi pelaku UMKM itu Ibu. Ya, mungkin ada di Pegadaian? Ada. Jadi sekarang ini kan Indonesia lebih mengedepankan tentang UMKM. Berbagai macam lembaga-lembaga mengadakan program-program pembiayaan. Nah, Pegadaian juga
alhamdulillah sudah meluncurkan produk untuk membantu keuangan daripada pelaku UMKM. Salah satunya adalah produk KUR. Produk KUR itu ditujukan untuk pelaku UMKM menengah ke bawah. Di situ suku bunganya cukup murah, Mbak. Jadi 0,25% per bulan atau setahunnya kurang lebih 3%. Syarat-syaratnya sama kayak lembaga pembiayaan yang lain. Tapi di sini fokusnya itu usahanya udah jalan minimal 2 tahun. Untuk yang masyarakat yang membutuhkan produk ini berusia 17 tahun udah bisa, maksimal 65 tahun. Syarat-syaratnya seperti pembiayaan-pembiayaan yang lain, fotokopi KTP, kartu keluarga, juga persyaratan ya rekening listrik, telepon, air, dan yang penting surat keterangan usaha. Di situ juga nantinya foto usahanya harus ada, dan juga yang jelas surat keterangan usahanya, juga pendapatan rutin harian atau bulanan seperti itu, Bu Yulia. Luar biasa sekali ya Bu ya, bunganya mungkin selama ini yang diketahui masyarakat ada yang sampai dengan 6% ya, Ya, Bu, benar. untuk suku bunga yang ringan ini di Pegadaian sampai dengan 3% lebih ya Bu. Mudah-mudahan nanti bisa membantu Ya, teman-teman masyarakat Kota Metro, mungkin khususnya sahabat-sahabat PKK yang sudah mulai merintis usahanya tapi masih keterbatasan modalnya, jadi bisa mengajukan KUR melalui Pegadaian Kota Metro yang tentunya nanti pastinya akan dilakukan survei dulu ya Bu. Iya benar. Apakah benar yang bersangkutan punya usaha, karena memang ini bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, tapi Iya. untuk penguatan modal bagi pelaku-pelaku UMKM. Mungkin seperti itu ya Bu. Yang lebih utama lagi Bu Yulia, kami mengharapkan untuk produk penggunaan KUR ini para pelaku UMKM itu tidak mengambil atau sudah mengambil dari pembiayaan yang lain, karena ini memang pure murni untuk pelaku-pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan kebutuhan modal dari lembaga pembiayaan yang lain seperti itu. Baik, mungkin intinya tidak boleh tumpang tindih di dalam fasilitas KUR dari lembaga-lembaga keuangan ya Bu, mungkin dari perbankan, Pegadaian dan lain-lainnya. Mungkin Ibu selain layanan KUR yang ada di Pegadaian, mungkin sahabat-sahabat PKK ingin mengetahui Bu yang punya usaha, yang sudah merintis usaha, tapi mungkin keterampilannya masih ingin ditingkatkan lagi. Apakah mungkin Pegadaian bisa memfasilitasi mungkin untuk menghadirkan narasumber ataupun pelatih ataupun yang expert di bidangnya untuk memberikan ilmu kepada sahabat-sahabat PKK Ibu untuk meningkatkan kualitas kemampuan keterampilannya Ibu? Oke. Pegadaian sebenarnya sudah ikut aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan atau pemberi fasilitas untuk pelaku-pelaku UMKM. Jadi kami sudah mengikut sertakan pelaku-pelaku UMKM untuk mengadakan pameran-pameran yang diselenggarakan misalnya di beberapa provinsi seperti itu. Juga kami mengundang narasumber, tentu saja bekerja dengan pemerintah setempat untuk melakukan seperti workshop ataupun seminar-seminar bagaimana meningkatkan daripada penjualan teman-teman sekalian seperti itu. Program yang sudah kami lakukan seperti The Gather Entrepreneur yang kemarin dilakukan di bulan Juli, diselenggarakan serentak di 33 kota. Kami menggandeng beberapa pelaku UMKM yang juga sudah ikut ambil dan mengenal Pegadaian seperti itu. Kami juga sudah mengajak beberapa pelaku UMKM untuk ikut pameran yang diselenggarakan di kota-kota setempat. Ada juga yang sudah kami ajak pelaku-pelaku UMKM untuk ikut pameran di tingkat nasional seperti Jakarta Fair, ataupun misalnya pelaku-pelaku UMKM ingin mencari bapak angkat yang bisa membantu promosi daripada usaha mereka seperti itu.
Luar biasa sekali Ibu. Ini mudah-mudahan kehadiran Bu Devi di Kota Metro selaku pimpinan PT Pegadaian di Metro ini, Ibu bisa mendampingi sahabat-sahabat PKK khususnya yang memiliki usaha UMKM, karena memang yang menjadi permasalahan selama ini hemat kami itu penguatan modal dan pemasaran, Ibu. Memang promosi setelah diproduksi, bagaimana teman-teman itu bisa memasarkan. Setelah bisa memproduksi tapi tidak bisa dipasarkan, akan lesu seperti itu ya Bu. Jadi misalnya membuat kerajinan tangan, kalau pangsa pasarnya besar otomatis bersemangat Ibu. Iya. Mudah-mudahan mungkin nanti setelah dibantu fasilitasi untuk promosi pada kegiatan-kegiatan di event-event tingkat kota, provinsi, bahkan mungkin nasional, bisa lebih dikenal dan lebih tinggi lagi ya Bu, pangsa pasarnya lebih luas lagi, sehingga nanti akan lebih memacu semangat para pelaku UMKM seperti itu Bu. Harapan kami besar sekali kepada Ibu bisa membantu Bu untuk fasilitasi untuk pemasaran produk-produk yang memang cukup banyak di Kota Metro ini Ibu. Kemudian tadi sebelum kita bertemu di sini Bu, sedikit bincang-bincang yang Ibu sampaikan mungkin terkait dengan gadai barang bagi pelaku UMKM yang bisa menitipkan barangnya tanpa bunga untuk penguatan modal UMKM, mungkin bisa ditambahkan ya Bu. Jadi begini Bu Yulia, untuk di bulan ini sebetulnya kami ada program namanya Gadai Peduli. Gadai Peduli ini diperuntukkan bagi nasabah-nasabah yang belum pernah bertransaksi ke Pegadaian dan membutuhkan uang untuk kebutuhan misalnya modal usaha, untuk biaya anak sekolah. Itu cukup dengan menggadaikan barang jaminannya, bisa perhiasan, handphone, atau kendaraan bermotor. Jadi memang pinjamannya itu kami kasih kurang lebih pinjamannya minimal 2,5 juta. Itu gratis. Jangka waktunya pun itu kami kasih periodnya kurang lebih 45 hari. Jadi ibu-ibu bisa memanfaatkan promo Pegadaian ini. Jadi untuk nilai pinjaman akan dikembalikan sesuai nilai pinjaman, tidak ada bunganya, tidak ada bunganya, dengan rentang waktu 45 hari. Luar biasa sekali ya Ibu. Ini berakhir di tanggal 31 Agustus. Jadi misalkan di bulan Agustus ini, pada akhir Agustus akan diberikan waktu sampai dengan 45 hari ke depan ya Bu. Jadi mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat PKK yang ada di Kota Metro bisa menggunakan fasilitas ini, tentunya bagi sahabat PKK yang betul-betul membutuhkan. Iya. Harapannya tidak untuk konsumtif saja, seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, luar biasa sekali tadi mungkin beberapa poin yang bisa kami catat. Yang pertama yaitu produk layanan Pegadaian, sudah pastinya ya Bu, dengan tagline-nya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kemudian layanan produk pembayaran, berbagai layanan pembayaran bisa juga dilakukan di kantor Pegadaian, di unit-unit yang ada di Kota Metro. Kemudian juga penguatan modal dengan tagline-nya usaha tumbuh dan berkembang bersama Pegadaian, dengan suku bunga 0,25 per bulannya atau kurang lebih 3% per tahun, yang sangat-sangat ringan, mudah-mudahan tidak memberatkan bagi pelaku usaha. Kemudian ada Gadai Peduli untuk di program kemerdekaan ini bagi masyarakat Kota Metro yang membutuhkan layanan keuangan yang tadi dengan syarat-syarat ada jaminan Ibu tapi tanpa bunga. Iya. Kemudian bagi pelaku-pelaku usaha juga Pegadaian Kota Metro siap mendukung untuk fasilitasi peningkatan kemampuan SDM dan untuk pemasaran seperti itu ya Bu. Iya. Terima kasih banyak sekali yang bisa kami ambil ilmu yang telah disampaikan oleh Bu Devi. Mungkin yang terakhir Ibu,
saran, masukan bagi kami seluruh anggota PKK di Kota Metro, apa saja kira-kira terkait dengan peningkatan kualitas anggota PKK Kota Metro, Ibu? Oke, untuk ibu-ibu TPPKK di Kota Metro, mungkin yang bisa Ibu Debbie berikan beberapa tips atau saran kalau ingin memulai usaha, itu sebaiknya kita harus melihat situasi, kondisi, apa sih yang harus kita mulai. Jadi, boleh kita berusaha, tapi jangan ikut melihat tren. Jadi kalau mau buka usaha, setidaknya sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Misalkan Bu Debbie mau buka usaha karena Bu Debbie pintar bikin kue, ya Bu Debbie pasti di kue aja, seperti itu. Dan kalau untuk ingin memulai usaha, kenapa tidak kita susun dulu berapa biaya yang akan kita perlukan, dan juga dana-dana ini khususnya untuk apa. Jadi kita harus fokus, dana ini tidak boleh diperuntukkan untuk yang lain. Dan juga dana ini benar-benar kita harus pertimbangkan lembaga pembiayaan apa yang harus kita pakai. Jadi kalau istilahnya tuh bank pelecit ya. Iya, jadi kita ambil lembaga pembiayaan yang resmi aja. Yang kedua, untuk pembiayaan itu setelah kita gunakan memang fokus untuk usaha kita harus mulai bikin semacam laporan keuangan yang sederhana aja, yang simple. Memang rata-rata, aduh, ibu-ibu rumah tangga sudah terlalu banyak urusan rumah tangga, mau bikin laporan keuangan lagi ribet. Nah, di sini kita mulai ambil kefokusan dulu, keseriusan usaha kita ini harus kita bikin laporan keuangan kita yang sederhana. Jadi kita tahu berapa laba keuntungan kita sehari-hari. Jadi yang sudah kita pakai modalnya dan juga biaya-biayanya apa, labanya apa. Jadi kita fokus, tidak boleh usaha ini digunakan untuk yang lain-lainnya, seperti itu. Yang ketiga, setiap laba kita itu kalau bisa kita sisihkan untuk investasi. Jadi uang yang namanya kalau kita pegang itu pasti habis juga kan. Setidaknya dari laba itu kita harus investasikan, bisa melalui tabungan emas, kalau melalui produk pegadaian atau cicil emas. Jadi harus memang kita mensugesti diri kita bahwa keuntungan sekecil apapun harus kita sisihkan. Untuk produk kita harus kemas sebagaimana mestinya. Kita harus lihat kemasan kita seperti apa supaya nasabah kita atau customer kita itu tetap tertarik untuk beli produk yang kita jual, seperti itu. Dan teknik pemasarannya, ibu-ibu zaman sekarang saya lihat pasti nggak lepas dari HP ya. Betul. IG, sosial media. Nah, saya lihat perkembangan sekarang ini TikTok lebih banyak digunakan ibu-ibu ataupun IG untuk mempromosikan usahanya. Beberapa hari yang lalu saya lihat mereka udah pintar menggunakan kata-kata promosi 8.8, beli 3 gratis 1. Ternyata saya sampai bunyinya kok bisa sampai sekeren itu ide-ide ibu-ibu. Jadi ibu-ibu Indonesia sekarang udah luar biasa kerennya. Jadi memang kita harus lebih melihat kebutuhan pasar kita untuk mempromosikan produk kita. Yang jelas tetap semangat untuk ibu-ibu TPPKK Metro dalam memproduksikan usahanya, seperti itu. Terima kasih Ibu, sarannya sangat-sangat taat ya. Tadi yang pertama harus sesuai skill, Ya. Kemudian yang kedua kita harus punya catatan keuangan, administrasi yang baik agar keuangan yang masuk tidak tercampur baur dengan keuangan yang lain. Fokus untuk keuangan usaha. Kemudian yang ketiga tadi investasi ya Bu, itu menjadi kebutuhan kita juga, mungkin hampir sama dengan menabung ya Bu. Jadi kita harus punya investasi untuk masa depan, untuk kebutuhan kita di masa depan, kebutuhan anak-anak. Mungkin ada yang terlupa tadi Bu, investasi yang memang ada di Pegadaian mungkin bisa dijelaskan secara detail Bu tadi. Bagaimana mekanisme untuk investasi
emas mungkin ya Bu, yang ada di Pegadaian. Jadi untuk ibu-ibu yang biasa saya melakukan pelatihan atau fasilitasi pelaku-pelaku UMKM, saya lebih menyarankan ada dua pilihan, menabung emas atau cicil emas yang plus asuransinya atau lebih dikenal emasku. Ibu-ibu jangan terkecoh dengan yang namanya investasi-investasi bodong seperti main saham atau kripto gitu ya Bu ya. Nah, di sini kalau mau investasi, lebih baik investasi yang secara resmi, yang sudah di bawah pengawasan OJK. Saya lebih menyarankan untuk ibu-ibu, untuk kalau mau menabung di tabungan emas Pegadaian aja. Tabungan emas Pegadaian itu kita nabung, dikonversikan menjadi gram emas. Dengan cukup 60.000 aja pembukaannya, itu sudah dapat saldo emas 0,001 gram. Nah, gimana Bu kalau penghasilan saya, keuntungan saya sehari-hari cuma 10.000? 10.000 itu bisa dikonversikan ke tabungan emas, itu setara dengan 0,001 gram. Apa mungkin penghasilan saya Ibu bisa menjadi 1 gram emas? Bisa. Asal kita ada niat, ada motivasi untuk menyisihkan penghasilan kita menjadi emas, seperti itu. Yang kedua, ibu-ibu yang pelaku-pelaku UMKM biasanya suka juga berasuransi. Nah, di sini Pegadaian juga ada cicil emas plus asuransi jiwa. Jadi untuk ibu-ibu yang lebih banyak berorientasi, misalnya tugas luar, mempromosikan produknya ke beberapa kota, saya rasa lebih pas untuk memakai produk emasku Pegadaian. Dengan uang muka 140.000 dan cicilan per bulan 40.000, ibu-ibu sudah dapat 0,5 gram. Nah, penasaran kan? Mohon maaf, ketika kita ada misalnya kecelakaan, itu di cover asuransi sama Pegadaian. Jadi lebih baik sisihkanlah penghasilan kita untuk produk-produk yang memang benar-benar sesuai dengan aturan OJK. Baik, terima kasih Ibu, menarik sekali. Sepertinya mungkin nanti setelah melihat podcast ini banyak dari sahabat-sahabat PKK yang ingin berdiskusi langsung, bisa berinvestasi emas dengan yang sedikit ya Bu, dari 10.000 mungkin tidak akan terasa, nanti sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, seperti itu ya Bu. Satu lagi Bu Yulia, kalau boleh saya menyampaikan pesan, arisan nih, arisan. Saat ini kan marak tuh di media massa, banyak yang ketipu dengan arisan-arisan bodong seperti itu. Nah, kalau memang pengen arisan, sekalian untuk meningkatkan silaturahmi dan tetap mempererat komunikasi, lebih baik menggunakan arisan emas Pegadaian. Nah, nggak usah lagi arisan terus gitu kan, arisan mohon maaf kayak peralatan rumah tangga. Arisan emas itu dikocok-kocok, itu nanti dapatnya emas. Arisan emas itu bisa dimulai dari 1 gram. 1 gram dengan uang muka 200.000, angsuran per bulannya paling 200.000, ibu-ibu udah dapet emas gitu. Luar biasa sekali Ibu, dengan arisan emas dengan modal 200.000 Ya. ibu-ibu sudah bisa mendapatkan emas, yang nantinya mungkin secara bergiliran akan mendapatkan seluruh anggotanya emas ya Bu, yang akan menjadi investasi yang dimana kita ketahui emas itu barang yang paling mudah untuk transaksi jual belinya ya. Di saat mungkin kondisi kita memang betul-betul membutuhkan uang, kita bisa menggunakan emas itu sebagai alat untuk jaminan kebutuhan-kebutuhan kita, seperti itu Ibu. Jadi arisan cukup dengan 6 orang, itu langsung gampang sekali proses penyelesaiannya. Gak usah takut dikocok langsung dapat emasnya. Tapi memang yang terakhir akan terakhir pula mendapatkan emasnya.
Baik Ibu, luar biasa sekali. Mungkin sahabat-sahabat PKK di sini yang Ibu Debbie tekankan, bagaimana kita berinvestasi pada lembaga-lembaga resmi yang memang sudah dijamin oleh OJK. Jadi harapannya tidak terjadi lagi investasi bodong, khususnya di kota metro, yang nantinya akan merugikan warga masyarakat. Iya. Karena memang banyak sekali sekarang seperti pinjol dan investasi bodong yang marak di sosial media seperti itu, Iya. Ibu. Ya, mudah-mudahan dengan banyaknya lembaga keuangan resmi di kota metro, masyarakat tidak lagi menjadi korban dari investasi-investasi bodong yang memang sedang marak di Indonesia, Ya. gitu. Sahabat PKK dimanapun berada dan seluruh warga masyarakat kota metro, bahwasannya di kota metro ini banyak sekali pelaku-pelaku usaha, UMKM, UP2K yang memiliki produk-produk keterampilan yang sangat luar biasa, yang mungkin pada kesempatan ini bisa kita lihat Ibu. Ini hasil dari pengrajin yang ada di kota metro, yaitu tempat atau kotak tisu berbahan tapis yang dibuat sedemikian rupa menarik sehingga bisa untuk mewarnai, untuk diletakkan di meja, untuk tempat tisu sehingga membuat suasana lebih indah lagi. Kemudian ada juga Ibu mungkin bisa dilihat dari hasil kreativitas pelaku UP2K yang ada di kota metro, yaitu sendal yang merupakan produk dari rajutan yang sangat menarik untuk bisa digunakan sehari-hari, Ibu. Baik, mungkin untuk salam terakhir, Ibu. Oke, saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan mengikuti podcast Metro Ceria. Buat ibu-ibu, Bu Debbie mau kasih pantun sedikit. Boleh ya? Boleh, Ibu. Oke. Tutup akses menuju kampung, ibu-ibu pergi membeli tepung. Raih sukses ibu-ibu pelaku UMKM Metro Lampung, moga rezeki banyak tertampung. Tabik pun. Amin, Ibu. Baik, sahabat PKK dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Debbie selaku pimpinan PT Pegadaian Kota Metro. Mudah-mudahan memberikan ilmu wawasan kepada sahabat PKK yang ada di Kota Metro dan memberikan manfaat sehingga bisa meningkatkan perekonomian khususnya bagi sahabat-sahabat PKK yang ada di Kota Metro. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.